شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pada sore hari ini kita melanjutkan kajian tentang wahai anakku, ya, dapatkah engkau menyolati jenazahku nanti? Dan kita sudah sampai pada pembahasan apabila seorang telah meninggal. Di dalam tulisan ini disebutkan, wahai anakku, segeralah pejamkan kedua mataku dan jangan ucapkan kecuali hal-hal yang baik. Dahulu Rasulullah SAW masuk ke ruang jenazah Abu Salamah, salah seorang sahabat yang mulia, yang mana beliau ini ketika baru hijrah ke Madinah, kemudian tidak lama beliau wafat. Ketika itu Nabi SAW masuk ke dalam ruang jenazahnya Abu Salamah. Ketika pandangannya telah berat, beliau memejamkan mata Abu Salamah. Saat itu seisi rumah gaduh, berteriak. Maka Rasulullah SAW menenangkan mereka seraya bersabda, Inna ruha idha qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya apabila ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diikuti oleh pandangan. Fadajja nasun min ahlihi. Maka keluarganya Abu Salamah gaduh ketika itu. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Dalam kondisi seperti ini jangan ada yang berdoa atas dirinya sendiri kecuali dengan doa yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sekarang ini adalah kondisi di mana para malaikat sedang hadir dan mereka akan mengamini apa saja yang kalian ucapkan. Thumma qala, kemudian Nabi SAW mendoakan, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah untuk Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Dan angkatlah derajatnya Abu Salamah bersama orang-orang yang kau beri petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Dan gantikanlah dia di dalam orang-orang yang ia tinggalkan. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Dan ampunilah untuk kami dan untuk dia, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Ini yang dilakukan oleh Rasul SAW ketika menghadiri orang yang sedang sakaratul maut. Jadi ditunggu oleh Rasul SAW. Kemarin sudah kita bahas, yaitu ditalqin, ya. Kemudian setelah dia benar-benar dicabut nyawanya, maka mata itu akan mengikuti. Dan berarti nyawa itu dicabut dari atas, ya, dari atas, dari ubun-ubunnya, karena matanya terbuka, ya. Jadi keluar nyawa dari ubun-ubun. Kemudian ketika matanya mengikuti, maka matanya akan terbuka. Nah, di situ disunnahkan untuk memejamkan mata si mayit, ya. Memejamkan mata si mayit.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memejamkan matanya sahabat Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, ruh itu apabila dicabut diikuti oleh pandangan mata. Kemudian beliau menasihati keluarganya, jangan mengucapkan hal-hal yang buruk karena malaikat sedang datang dan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kemudian beliau mendoakan Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Putraku yang kusayang, tugasmu belum lagi selesai. Maka janganlah kau tenggelam dalam kesedihan dan janganlah terbawa dalam tangis. Akan tetapi bersegeralah tanggalkan pakaianku selama anggota badan dan persendianku masih lunak, sehingga kau tidak harus merobeknya ketika tubuhku mulai mengeras. Jadi ketika ada keluarga kita, siapapun itu yang sudah meninggal, maka langsung segera diurus ya jenazahnya. Jangan sampai sudah kaku tubuhnya sehingga dimandikan akan sangat sulit ya. Sampai perlu ditekuk-tekuk dulu ya tubuhnya. Nah, ini kasihan gitu. Nah, jadi langsung diurus jenazahnya, disiapkan tempat untuk memandikan jenazah tersebut ya, di meja atau di dipan atau di ranjang yang sudah dikondisikan untuk memandikan jenazah ya, sehingga kita langsung bisa mengurus jenazah tersebut tanpa ada effort yang lebih keras. Ketika telah kau tanggalkan, selimutilah aku dengan selembar kain yang menutupi seluruh tubuhku, wajah hingga kakiku. Jadi pakaiannya dilepas, kemudian ambil kain. Ya, biasanya orang-orang Jawa itu pakai kain jarik itu ya, atau yang batik itu. Kemudian ditutupkan ke seluruh tubuhnya jenazah. Nah, sembari menunggu saat kau mandikan jenazahku, kemudian kau kafani. Jadi dibiarkan begitu dulu sampai benar-benar siap dimandikan. Anakku yang kusayang, anakku tahukah kau cara memandikan jenazahku? Nah, sekarang kita masuk ke dalam tata cara memandikan jenazah. Dan anak harus tahu. Kenapa? Karena kalau bisa yang memandikan mayit itu adalah keluarga yang paling dekat. Ya, supaya aib-aibnya tidak tersebar. Karena aku tidak rela orang lain melakukan tugas ini. Meskipun aku tahu hal ini akan berat bagimu, akan tetapi siapa yang bisa menutupi aibku selain dirimu? Siapa yang bisa menutupi auratku selain engkau? Maka engkau harus berlatih dan bersiap untuk melaksanakan tugas ini. Dengarkan ucapanku wahai anakku. Yang pertama, lemaskanlah persendianku yang sebelumnya telah mengeras agar kau mudah memandikannya. Jadi yang pertama tadi ya, ditekuk-tekuk persendiannya, pergelangan tangan, siku, kemudian lututnya ya, supaya nanti ketika dibersihkan mudah. Lalu angkatlah kepalaku sedikit hingga hampir pada posisi duduk. Nah, ini posisinya paling mudah untuk membersihkan kotoran yang masih tersisa. Ya. Jadi diangkat sedikit, agak miring begitu, kemudian ditekan perutnya. Ya. Lalu tekanlah perutku dengan perlahan agar bersih kotoran yang ada. Dan siramlah dengan air yang banyak pada area aurat itu untuk menghilangkan benda-benda yang najis. Jadi diangkat sedikit, ya, kemudian ditekan perutnya pelan-pelan. Pokoknya untuk mengeluarkan sisa kotoran-kotoran yang ada. Kemudian disiram sampai bersih tubuhnya dan juga bekas kotorannya. Dan harus kau ingat, pada semua proses itu kain penutup harus betul-betul tetap menutupi auratku dari pandangan orang, tak terkecuali dirimu. Jadi kita yang memandikan jenazah pun bukan berarti kita melihat auratnya. Jadi kita menekannya itu dari balik kain. Ya, dari balik kain. Kalau bisa pakai sarung tangan. Ada sarung tangan yang tebal, yang karet itu biasanya ya. Itu sekalian untuk menggosok tubuh jenazah lebih mudah. Nah, dan jangan sekali-kali kau merasa jijik atau risih dari aroma tak sedap yang keluar dari tubuhku. Demi Allah, hal ini di luar kuasaku. Ya, harusnya kita sadar ya, orang tua kita juga dulu waktu kita masih bayi tidak pernah merasa jijik dari memandikan anaknya yang kecil ini.
bahkan menyeboki anaknya. Bertahun-tahun itu dilakukan, ya. Bertahun-tahun dilakukan. Bahkan kalau muntah dibersihkan, kencing kadang-kadang di pakaian bapaknya, di pakaian ibunya, kadang-kadang berak juga. Maka momen satu ini lakukan dengan penuh khidmat, ya. Dan ini bukan keinginan orang tua kita, ya. Dan aku tidak pernah sehari pun berniat untuk menyakitimu. Jadi orang tua kita tidak berniat memang untuk memberatkan kita. Makanya kita melakukan ini dengan penuh khidmat. Ini adalah bakti-bakti terakhir kita. Kemudian wahai anakku, gunakanlah secarik kain pada tanganmu untuk membersihkan area aurat dari balik kain yang menutupinya. Ya, bisa kita gulungkan kain pada telapak tangan kita atau tadi menggunakan sarung tangan yang karet tadi. Ya. Kemudian sambil jenazahnya masih terbaring begitu, tangan kita masukkan ke dalam kain yang menutupinya, ya, kita gosok. Ya, kita gosok. Pakai sabun atau pakai apapun lah yang penting bisa membersihkan tubuhnya. Kemudian dicampur dengan wangi-wangian kalau bisa. Kalau sunnahnya itu ada tumbuhan namanya kafur, tapi di Indonesia nggak ada. Ya, biasanya digantikan dengan kapur barus atau wangian yang ada boleh, ya, bebas, itu tidak wajib hukumnya harus pakai jenis yang ini. Apa saja yang penting bisa membersihkan. Ya. Dan ambillah kain yang tebal agar kau tak merasa jijik dari area tersebut. Ketika kau telah selesai melakukan itu, berpindahlah kepada seluruh tubuh yang lain. Semuanya dibersihkan. Mulailah dengan mewudukan tubuhku dari bagian kanan. Jadi diwudukan. Jadi disiram tadi setelah kita keluarkan, ya, kita bersihkan kotoran, kemudian kita siram semuanya, kemudian kita wudukan, ya. Diwudukan dari kanan dulu, ya, seperti orang yang masih hidup, ya. Kalau mulut, ya, kita bersihkan, kita gosok giginya, kemudian kita siram sedikit, kemudian wajahnya, ya, tangan, kemudian kepala dan kakinya. Seperti orang mandi junub itu begitu juga. Nah, jadi bagian kanan dulu. Dan itu adalah sunnah, ya. Maka mulailah dengan mewudukan seperti wudu dalam sholat, tanpa memasukkan air ke dalam mulutku dan hidungku. Cukup kau ambil kain untuk membersihkan lubang hidung dan gigiku. Ya, jadi cukup dibersihkan gini aja. Dan gini. Kalau misalkan butuh disiram dikit, ya dikit aja. Ya, nggak usah dikumur-kumur, ya, karena nggak bisa, orang udah meninggal. Kemudian pindahlah kepada daerah yang lain dengan mulai dari bagian kanan, leher, badan bagian kanan dari dada, perut, paha, betis hingga kepada telapak kaki, digosok. Ya, jadi dimiringkan. Ya. Kita miringkan ke sebelah kiri dulu. Kemudian kita bersihkan tenggok belakang kiri sampai ke bawah. Kemudian gantian. Ya, pindah ke bagian kiri, lakukan semua itu 3 kali dengan menambahkan kafur. Nah, kafur ini adalah jenis tumbuh-tumbuhan di Arab Saudi sana yang dia mengeluarkan aroma yang wangi. Ya. Daun bidara juga di sana wangi. Kalau di sini daun bidaranya enggak wangi, ya, enggak terlalu wangi. Saya pernah jualan itu daun bidara di Indonesia ini, saya coba enggak wangi. Ya. Tapi kalau buat ngeruqyah itu bisa, sama-sama bisa. Nah, ditambahkan wangian pada kali yang ketiga. Nah, anakku, jika kau telah selesai memandikanku, keringkanlah tubuhku sebelum kau kafani. Nah, jadi setelah selesai, ya, kita lap pakai handuk dengan digantikan kain penutupnya dulu, ya, kalau perlu. Kemudian dikafani. Nah, tahukah kau cara mengkafaniku? Balutlah tubuhku dengan 3 lembar kain berwarna putih. Warnanya putih kalau bisa. Kalau nggak ada, ya udah pakai yang apa aja yang ada. Ya, apalagi dalam kondisi misalkan sekarang, ya, di mana? Semeru, ya.
Itu banyak jenazah yang mungkin nggak ada kain. Terus pakai apa ini? Yang ada apa? Yang ada aja, udah yang ada. Nggak usah memberat-beratkan diri. Pokoknya segera dimakamkan. Tapi sunahnya pakai yang putih. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah pakaian yang warnanya putih, karena pakaian putih itu termasuk pakaian yang terbaik. Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengan kain berwarna putih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan dahulu Nabi SAW juga dikafani dengan menggunakan kain yang berwarna putih 3 lembar. Nah, bagaimana cara mengkafani? Nah, kita baca dulu. Bentangkanlah 3 kain putih ini di bawah tubuhku, sehingga jasadku berada di tengahnya. Kemudian lipatlah menutupi tubuhku dengan posisi tanganku berada di samping. Lipatkanlah setiap lembar kain kafan itu dari kanan, kemudian kiri, dan begitulah seterusnya hingga selesai. Nah, kalau misalkan kita pakai cara ini, mungkin kita perlu memindah. Sebenarnya nggak perlu dipindah, ya. Cukup 3 kain itu dilipat, ya, dilipat jadi 2 gitu, dari setengah-setengah. Kemudian jenazah itu kita miringkan sedikit, kemudian kain kita masukkan. Terus kita taruh lagi, ya, separohnya tinggal kita tarik, gitu aja. Itu gampang kok, ya, gampang seperti itu. Udah langsung pas di tengah nanti, pas di tengah. Nah, kemudian tinggal kita lipatkan kanan kiri, terus kain yang kedua juga kanan kiri, kemudian yang ketiga juga kanan dan kiri. Kemudian kumpulkanlah kain yang lebih di atas kepalaku, jadi dikumpulkan, dibuat simpul, dan kakiku, dan ikatlah dengan beberapa ikatan setelah kau selesai, dan ikatkan juga ikatan setelah kepala dan sebelum telapak kaki, dan di tengah badan agar kain itu tidak terlepas kembali. Nah, berapa ikatannya? Para ulama ditanya tentang ikatan ini, jawabannya adalah laisa laha haddun, ya. Jadi laisa lil uqadi fil kafani haddun, tidak ada ikatan-ikatan yang memiliki batasan tertentu. Ya, cuma para ulama menyarankan 3, minimalnya 3. Itu yaitu di atas sini, kemudian di tengah, kemudian di kaki, ya. Kaki yang sebelum telapak kaki. Kalau bawah itu digulung gitu cukup. Nah, itu minimalnya. Cuma kadang-kadang orang-orang pakai 7 ikatan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, ya nggak ada batasan tertentu. Biasanya diikat di atas, kemudian di sini, di tengah-tengah, kemudian lutut, dan di atas telapak kaki. Itu nggak masalah, ya. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan 3. Kalau bisa 2 juga nggak apa-apa, 2. Ya, jadi tidak ada jumlah khusus untuk ikatan yang digunakan untuk mengikat kafannya mayit. Nah, karena tujuannya biar nggak lepas gitu aja ketika dibawa ke makam. Jika kau telah selesai melakukan itu, hai anakku, panggillah orang-orang untuk mengangkat jenazahku bersamamu menuju ke tempat untuk menyolatinya. Dibawa ke tempat untuk menyolati. Nah, kalau di zaman Rasulullah SAW di Masjid Nabawi itu ada tanah lapang, ya, nggak di dalam masjid nyolatinya, di luar. Itu ada tempat memang ada untuk menyolati jenazah. Tapi sekarang karena memang Masjid Nabawi, Masjid Haram itu luas banget dan banyak orang di sana, biasanya jenazahnya dibawa masuk ke dalam. Ya, dibawa masuk ke dalam dan disolati. Dan hampir setiap selesai sholat fardu itu ada sholat jenazah. Nah, itu kalau antum lagi umroh jangan disia-siakan, itu pahalanya besar itu. Ya, pahalanya besar. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah atau Abdullah bin Umar ketika dia baru mendengar hadis tentang pahalanya orang-orang yang menyolatkan mayit dan mengantarkan jenazah itu, beliau mengatakan apa? Kam qararit farratna. Betapa banyak ya kirot-kirot yang sudah kita lewatkan. Ya, pahalanya itu kirot 1-2 kirot menyolatkan. Dan Nabi SAW ditanya, kirot itu seperti apa? Kata beliau, misrul jabalain al-azimain, seperti 2 gunung yang besar. Nah, jadi kalau kita lagi umroh di sana,
Kemudian ada pengumuman, as-salatu alal janazah. Ya udah antum ikut aja salat jenazah. Kemudian kalau di Baqi' lagi di Madinah ikut menguburkan sekalian biar tahu Baqi' itu kayak apa gitu kan. Dan Baqi' kuburannya ya kayak padang pasir gitu, kemudian ada batu-batu gitu aja, nggak ada kayak di tempat kita. Tempat kita ada batu nisan, dikijing ya kan. Batu nisannya macam-macam, kijingnya kadang-kadang tinggi-tinggi, kadang-kadang ada kasih pagar. Di sana nggak ada. Kuburan raja, kuburan rakyat sama semua. Ya, nggak ada kasih nama-nama, nggak ada di sana. Karena kalau dikasih nama itu bisa jadi wasilah kepada kesyirikan nanti. Ya. Ada orang yang nanti ditokohkan, dianggap istimewa dan seterusnya. Lama-lama karena ada cerita-cerita yang aneh-aneh dikultuskan, diziarahi. Ziarah yang bid'ah ya, mengarah kepada syirik nantinya. Nah, jadi sana nggak ada. Dan batu nisan pun ketika disunahkan itu hanya untuk menandai di sini ada jenazah, gitu aja. Ya. Bahkan ketika para sahabat dulu bikin batu nisan itu izin kepada Rasulullah SAW untuk apa, gitu ya. Ada sahabat yang mengatakan hanya untuk menandai bahwa saudara saya meninggal di sini, nah, supaya saya bisa ziarah kapan-kapan. Ya udah nggak apa-apa. Dan tujuan daripada ziarah itu adalah apa? Tadzakurul maut, mengingat kematian dan mendoakan si mayit. Bukan minta doa dari mayit. Ya minta dari mayit nggak boleh. Ya kita yang ngasih mayit, ngasih apa? Ngasih doa. Nah, mayit nggak bisa mendoakan kita. Nah, ya itu anehnya orang-orang ya. Mayit itu kan sudah meninggal, kita nggak bisa mendengarkan dia, ya dia juga nggak bisa mendengarkan kita. Kalau manusia normal aja kita panggil misalkan dia di balik tembok sana nggak dengar, apalagi ini mayit yang sudah ditanam di dalam tanah gitu, dengarnya gimana? Nah, apa dia punya ilmu apa lagi gitu? Ya udah meninggal. Nah, yang bermanfaat hanya ilmu yang diajarkan dan pahalanya mengalir. Yang selain itu nggak ada. Taib. Jadi panggil, bawa ke tempat sholat. Dan kau harus tahu jika ibumu, saudarimu atau wanita lain yang datang menghibur ibumu ingin menyolatiku, hendaklah mereka lakukan sebelum aku dibawa menuju ke tempat sholat. Jadi jamaah akhwat nyolatinya di rumah. Kalau mau sholat di rumah. Sehingga mereka tidak perlu mengantar jenazahku. Kemudian bawalah jenazahku ke tempat sholat yang khusus untuk laki-laki. Ya, karena kalau perempuan ikut ke makam itu khawatirnya gitu ya, sebagai tindakan pencegahan supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemungkaran, kemudian terbawa perasaan sedih yang berlarut-larut sehingga nanti meratap di kuburan, dan semua itu sudah kita bahas kemarin bisa mengakibatkan sang jenazah itu disiksa di kuburnya. Tahukah wahai anakku apa yang harus kau lakukan berikutnya? Engkau harus kumpulkan kaum muslimin ahli tauhid yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 100 orang yang berakidah lurus, tidak berbuat syirik sedikit pun, dan bersungguh-sungguhlah untuk mengumpulkan mereka. Karena Allah Azza wa Jalla akan menjadikan mereka sebagai syafaat bagiku. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa syufi'u fi." Tidaklah ada seorang mayit yang disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang, semuanya akan memberi syafaat untuknya, melainkan syafaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyolatkan itu jumlah banyak itu perlu, penting. Ya. Kalau nggak bisa nanti. Dan belajarlah wahai anakku dari Ibnu Abbas, habrul ummah. Ketika putra beliau meninggal di daerah Qadid atau Usfan, beliau berkata kepada muridnya yang namanya Quraib, "Wahai Quraib, lihatlah berapa jumlah manusia yang sudah berkumpul." Beliau berkata, maka aku keluar. Quraib mengatakan, aku keluar dan ternyata telah ada sekelompok orang yang telah berkumpul. Lalu aku mengabari Abdullah bin Abbas. Maka beliau bertanya, menurutmu jumlah mereka ada 40?
Lalu Quraib berkata, iya. Maka beliau berkata, keluarkanlah jenazahnya, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal, kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan mereka syafaat bagi jenazah tersebut. Nah, jadi ada redaksi lain dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan 40. Ya. Jadi mungkin kita kalau bisa mengambil kesimpulan minimalnya 40. 100 lebih baik, 100 lebih baik. Kalau enggak ada 40. 100 enggak ada, 40 enggak ada. Gimana cara menyusun softnya? Abdullah bin Abbas enggak nyolati dulu. 40 orang tunggu. Nah, kalau enggak ada dan berusahalah agar kau membuat barisan di belakangku yang tidak kurang dari 3 barisan. Nah, ini 3 soft. Jadi memperbanyak soft itu lebih baik. Jadi kalau misalkan adanya cuma 10 orang, ya, jangan dibuat 10 satu soft. Dibuat 3 soft, ya. Jadi imam paling depan 3. Nah, gitu. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man shalla alaihi salasatu sufuf faqad aujab." Barang siapa yang disolati 3 saf, maka telah wajib, kata Nabi SAW. Apa wajib mendapatkan syafaat? Pasti mendapatkan syafaat. Ya, tentunya syafaat ini ada syarat-syaratnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, enggak sembarangan. Yang pertama, orangnya adalah orang yang ahli tauhid juga. Yang kedua, Allah ridha sama dia, diizinkan oleh Allah SWT. Ya. Kemudian ada sebab mendapatkan syafaat seperti kayak gini. Kalau enggak, ya enggak ada faedahnya meskipun orang disolati oleh 1000 orang, ya. Tapi kalau orangnya enggak diridhoi oleh Allah SWT, ya tidak bermanfaat. Ya, tapi kita hanya berusaha saja. Nah, kemudian majulah engkau untuk menyolati jenazahku. Berdirilah sejajar dengan dadaku. Ya. Mulailah bertakbir dan takbirnya ada 4 kali. Ini normalnya. Ada pendapat-pendapat yang lain, para ulama menyebutkan jumlah takbir untuk sholat jenazah. Tapi yang paling masyhur dan paling sering diamalkan adalah ini. Di seluruh negeri kaum muslimin 4 kali takbir. Setelah engkau takbir pada kali yang pertama, bacalah surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian setelah takbir yang kedua, salawat dengan menggunakan salawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, doakan mayit, doa khusus untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi ya wa silhu bil ma'i wa thalji wal barat wa naqihi min al khataaya kama naqaita thawbal abyadha minad danas. Dan doa-doa yang lain, ya, banyak doa-doa. Atau antum mintakan ampunan, ya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allahumma taqabbal minhu shalihal a'mal. Allahumma adkhilhu al jannatal firdaus, ya, dan seterusnya. Ya, itu doa-doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, sayangilah dia. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat tinggalnya. Wa wasi' madkhalahu, luaskanlah tempat tinggalnya, kuburannya. Gantikanlah dia rumah lebih baik daripada rumahnya yang dahulu. Pasangan yang lebih baik daripada pasangannya yang dahulu. Keluarga yang lebih baik dari keluarganya yang dahulu, ya. Kemudian mandikanlah dia dengan air dan embun dan salju dan bersihkan dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Nah, setelah itu takbir yang keempat. Takbir yang keempat ini disyariatkan juga untuk doa. Doa-doa apa saja untuk kaum muslimin. Misalkan
Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa li dzakarina wa li unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah li hayyina, untuk orang yang hidup di antara kami, wa mayyitina, dan yang mati, wa dzakarina wa unthana, dan yang laki-laki dan yang wanita, wa syahidina wa ghaibina, yang hadir dan yang tidak hadir. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman. Ya Allah, yang Engkau biarkan hidup, tolong ya dijadikan hidupnya di atas keimanan, dan yang Engkau wafatkan, jadikanlah wafatnya di atas keislaman. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan pahalanya orang ini untuk kami. Wala tudillana ba'dahu, dan janganlah Engkau jadikan kami sesat setelah meninggalnya orang ini. Nah, atau doa-doa yang lain ya. Nah, kemudian setelah itu salam. Ya, salam kanan sudah boleh satu kali, atau kanan dan kiri. Yang wajib satu kali. Kemudian bawalah aku ke rumah pertama dari rumah-rumah akhirat, yaitu kuburanku, dan bersegeralah ketika membawa jenazahku, dan jangan kau lambat, karena Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha, wa iyyaku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Segeralah bawa jenazah ke kuburan. Nah, maka ini kita sering melihat sebagian masyarakat kita itu jenazah ditunda-tunda, nunggu keluarganya yang datang dari luar pulau. Ya Allah, itu kadang-kadang dibiarkan sehari, ya, sehari dibiarkan. Nah, saya dulu bapak saya meninggal, saya masih perjalanan dari Gresik, dari pondok, udah cepat urusi sampai dimakamkan. Saya pulang udah dimakamkan. Ya, kemudian saya bisa kok nyusul menyolati di makam. Ya, satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di makam adalah sholat jenazah, ya, tanpa rukuk, tanpa sujud. Ya, segera antarkan jenazah. Fa in taku sholihatan, kalau jenazah itu jenazah yang soleh, fa khairun tuqaddimunaha, maka kebaikan yang akan kalian berikan kepada jenazah itu, kan dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Wa iyyaku siwa dzalik, tapi kalau jenazah itu jenazah yang tidak baik, maka keburukan akan segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian, dari pundak kalian. Jadi keburukan segera singkirkan. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ketika kalian telah sampai di kuburanku, kau harus membuat lahat terlebih dahulu. Lahat itu adalah dari kuburan digali, kemudian ada satu liang lagi, satu lubang lagi. Biasanya agak menjorok ke arah barat kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, dibuat lebih dalam sedikit. Dan di situ mayatnya ditaruh, kemudian ditutup. Ya. Jadi supaya nggak langsung ditimbun dengan pasir atau tanah. Ya. Kayak nguburin kucing gitu, enggak. Ya, jadi buat liang lahat terlebih dahulu. Baru kemudian kau masukkan jenazahku dalam posisi miring ke kanan, ke arah kiblat. Berarti kepalanya di mana? Utara atau selatan? Utara, ya. Kemudian lepaskanlah seluruh ikatan. Nah, ini sebagian ulama mengatakan sunnah, mustahab, ya, mustahab disukai. Tapi hadis tentang masalah melepaskan ikatan ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun ada beberapa ulama yang mengatakan mustahab. Ya, mustahab. Berarti kalau enggak dilakukan pun ya enggak apa-apa. Ya, nanti dia enggak pulang minta dilepaskan, enggak. Ya, kayak yang diyakini orang-orang, ya. Semua ikatannya dilepas enggak apa-apa, ya. Enggak dilepas ya udah enggak apa-apa. Ya, waktu saya kecil tuh ada cerita-cerita pocongnya nanti pulang, ya. Dia sambil ngomong apa? Tong culidin kata. Tahu antum tentang culidin? Ya itu, jadi Pak Mudin itu kan penghulu yang ngurus jenazah itu, dia minta nanti pocongnya tolong diuculi gitu, tolong dilepas. Ya, nah ini nggak benar itu ya, khurafat seperti itu. Nah,
Kemudian letakkan pipiku di atas bantal berupa tanah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengasihiku. Kemudian timbunlah kuburanku dan siramlah dengan tanah. Jadi orang-orang yang hadir itu disunahkan untuk yahsu salas hasawat kata Nabi SAW, untuk ikut menyiramkan tanah, ya, menimbun dengan 3 kali. Sampai jika kau telah selesai, berdirilah wahai anakku dan ajaklah orang-orang berdiri untuk memintakan ampun untukku, agar Allah Azza wa Jalla bebaskan aku dari siksanya. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melakukan seperti itu. Bahkan sambil menunggu proses pemakaman, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menasihati para sahabat. Di antara nasihat beliau adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Bara bin Azib oleh Imam Muslim tentang jenazahnya orang mukmin dan orang kafir, ya. Rasulullah SAW menceritakan orang mukmin itu jenazahnya mudah dicabut oleh Allah SWT, tidak penuh dengan kesakitan. Kemudian ketika jenazahnya sudah dikeluarkan, itu dijemput. Jadi malaikat maut itu tugasnya cuma nyabut ruhnya aja. Setelah ruhnya keluar, direbut oleh malaikat-malaikat yang lain. Maka kata Nabi tadi kan, jangan ngomong kecuali baik, karena malaikat sedang hadir. Nah, kalau jenazahnya orang mukmin yang hadir itu malaikatur rahmah, malaikat-malaikat rahmah, kasih sayang. Direbut dari tangannya malaikat maut, dibawa naik ke langit. Ya, dibukakan pintu langit. Ini fulan bin fulan, disebutkan dengan nama yang terbaik, kemudian dibawa lagi ke kuburannya untuk ditanya tentang man rabbuka, madinuka, ma nabiyuka itu. Nah, kalau jenazah orang kafir yang datang itu malaikatul azab, malaikat-malaikat azab. Dibawakan kain kafan yang baunya busuk dari bau-bau neraka, ya. Kemudian diambil dengan paksa, dibawa naik di langit, enggak terima, dilemparkan ke dalam kuburannya. Tapi kita yang enggak tahu itu gaib, ya. Kalau pakai teorinya orang-orang filsafat positivisme atau empirisme ya nggak bisa gitu kan. Buktinya mana? Ini ilmu, klaim ini, hipotesa ini. Ya buktikan kalau salah juga, ya kan? Kalau kalian mau buktikan sini, masukkan kuburan dulu. Nanti live kita. Nah. Taib. Wahai anakku, jangan sekali-sekali kau sibukkan dirimu dengan ritual-ritual takziah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cukuplah keselamatanku dengan tidak menyelisihi sunnah. Itu cukup. Selamat sudah. Tidak menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak mengikuti budaya-budaya yang rusak itu. Cukuplah kalian mintakan ampunan untukku. Mintakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan agar ia mengokohkanku ketika mungkar dan nakir menanyaiku. Dahulu Rasulullah SAW selalu mengajarkan selesai memakamkan jenazah, beliau mengatakan, ya, idza faragha min dafnil mayyit istaghfiru li akhikum wasalu lahu tatsbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian dan mintakan agar dia dikokohkan karena sedang ditanya dia sekarang. Ya, ditanya oleh mungkar dan nakir. Setelah dia diturunkan dari langit itu didudukkan oleh mungkar dan nakir, ditanya, man rabbuka. Kalau orang mukmin, fayaqulu Allah, dia akan menjawab Allah. Ya, dia kenal Allah, dia ngaji tauhid. Kalau enggak ngaji tauhid, mungkin jawabannya juga susah. Siapa Allah? Enggak kenal Allah. Nah, wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Dia akan menjawab Muhammad. Ya. Atau dalam redaksi yang lain, siapa orang yang ini diperlihatkan wajahnya Rasulullah SAW. Dia sifat-sifatnya. Nah, kita harus kenal juga seperti apa Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal, bisa jawab Muhammad. Wa ma dinuka, apa agamamu? Kita akan menjawab Islam. Dari mana kamu tahu? Ya. Dalam riwayat yang lain ada 4 pertanyaannya. Dari mana kamu belajar? Ya. Maka di situ dijawab Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ditanya itu kita butuh untuk dikuatkan. Ya, dikuatkan dan dimintakan, ya, Allahumma gfir lahu wa tsabbithu, ya Allah ampunilah dia dan kuatkanlah dia. Tapi bukan praktek talqin yang seperti dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, ya, setelah selesai dimakamkan dibacakan doa-doa,
fulan bin fulan, ya sira mengko bakal didatangi malaikat mungkar lan nakir. Yen mengko sira ditakoni sapa pangeranmu, jawaban Allah dan seterusnya, itu nggak ada sunnahnya. Ya Rasulullah nggak pernah mengajarkan seperti itu. Talqin itu sebelum meninggal, ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu talqin. Tapi kalau setelah mati ditalqin seperti itu tidak ada sunnahnya. Ya meskipun ada ulama yang mengamalkan, tapi kan kita dalam mengamalkan agama Islam ini ya bukan hanya mengikuti ulama, tapi kita dituntut untuk mengikuti dalil. Ya. Madhab itu hanya wasilah, hanya sarana untuk beragama. Kalau kita nggak bisa langsung kepada dalil bermadhab ya silahkan. Tapi kalau kita sudah tahu dan dalilnya nggak terlalu rumit-rumit amat, gitu kan? Ya sudah, amalkan sesuai dengan dalil. Ada kok masalah-masalah yang nggak rumit dalilnya. Contohnya apa? Makan pakai tangan kanan nggak rumit. Ya, minum duduk nggak rumit juga. Ya, masuk menggunakan kaki kiri, masuk WC misalkan, keluar kaki kanan, itu kan nggak rumit itu. Ya, bisa langsung diamalkan, nggak perlu pakai madhab-madhaban gitu. Madhab masuk WC-mu apa? Kan nggak perlu. Ya, jadi mudah. Nggak semuanya harus, madhab ini enggak. Ya, tapi zaman sekarang memang lagi ini ustadz-ustadz muda ngetrennya belajar madhab ini, madhab itu. Kemudian bikin aneh-aneh sekarang. Dulu kunut subuh sudah dibahas oleh ustadz-ustadz yang senior-senior, muncul lagi sekarang kunut subuh boleh. Nah, ya, ini gara-gara kebanyakan belajar madhab. Baik. Kemudian, dan momen ini adalah perjumpaan terakhir kita. Silakan kau berdiri di sana sekehendakmu. Lalu pulanglah setelah kau kubur aku dalam tanah dan catatan hidupku telah usai. Perhatikan keluarga. Perhatikan selalu keluarga ini yang mana maut telah memisahkan aku dengan mereka. Jaga ibumu, jaga saudarimu. Jadilah engkau bagaikan ayah bagi mereka. Ketika kau telah menghadapi dunia nanti, jangan kau lupa untuk terus meminta dan berdoa. Ya Rabb, kasihilah mereka berdua sebagaimana keduanya yang mendidik aku saat aku masih kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu adalah fikih tentang jenazah. Jadi simpel sekali, nggak perlu ada ritual-ritual yang aneh-aneh. Dan setelah selesai dikuburkan ya sudah, ya. Kita keluarganya nggak usah aneh-aneh. Kalau sudah pulang nanti cerita-cerita kadang-kadang, dulu begini. Kalau memang mau ceritakan kebaikan, jangan mengada-ngada, apalagi sampai membicarakan aib, ya, aib. Kemudian isilah dengan doa, ya. Kalaupun perlu ada nasihat, maka nasihat-nasihat untuk bertaubat kepada Allah SWT. Ya, jadikan kematian itu sebagai pelajaran. Nah, itu yang harus kita lakukan. Wallahu taala a'lam. Jadi kesimpulan dari kajian ini adalah kita harus belajar mengurus jenazah. Ya, apalagi kita yang ngerti sunnah ini kalau bisa ya ada di garis terdepan, ya, di antara keluarga kita. Karena nanti ketika mereka membutuhkan, kadang-kadang datang orang-orang yang nggak ngerti. Nah, itu kasihan nanti ya. Nah, kalau ada kemungkaran, ya ikhwah. Nah, ini bagus ini. Imam Ahmad itu pernah ditanya, boleh nggak saya menghadiri jenazah? Kamu itu banyak bid'ahnya di situ. Ya, banyak bid'ahnya. Kata Imam Ahmad, boleh, hadir aja. Hadir. Terus beliau ditanya, boleh nggak saya menghadiri walimah yang banyak kemungkarannya di situ? Nggak boleh, kata beliau. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini bagus sekali faedahnya. Kenapa Imam Ahmad membolehkan meskipun ada kemungkaran kita tetap menghadiri jenazah? Karena kemungkaran itu ya bukan kehendaknya jenazah. Yang punya hajat itu jenazahnya itu. Dan dia yang punya hak sudah mati.
maka kita datang. Kalau bisa kita yang ngerubah, kita yang ngurusin. Tapi kalau walimah yang punya hajat masih hidup, dia bisa merubah tapi dia nggak rubah, maka kita nggak usah datang. Nah itu katanya Ibnu Taimiyah menjelaskan kenapa beda fatwanya Imam Ahmad kalau ada apa namanya jenazah kok boleh dihadiri meskipun ada kemungkaran, walimah enggak ya. Nah. Assalamualaikum. Kalau ibunya yang meninggal, anak menantu laki-laki boleh ikut mandikan atau tidak? Tidak boleh. Ya, menantu jangan. Kalau bisa yang memandikan ya anak kandungnya atau mungkin cucunya enggak masalah, ya. Tapi kalau menantu jangan. Atau lebih baik wanita itu dimandikan oleh wanita, ya. Jangan laki-laki yang memandikan. Kecuali suaminya, ya. Suaminya memandikan enggak apa-apa. Itu Rasulullah SAW sama Aisyah pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah wa ra'sa, kepala saya sakit. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bal ana wa ra'sa, kepala saya lebih sakit wahai Aisyah. Nanti kalau saya mati atau kamu mati, ya, maka saya akan mengurusi jenazahmu, saya akan mandikan kamu wahai Aisyah. Nah itu Rasulullah SAW pernah ngomong kepada Aisyah. Tapi kalau selain itu kayaknya enggak boleh ya. Bahkan mungkin anak kandung laki-laki juga jangan. Kalau bisa yang perempuan. Makanya perempuan-perempuan juga perlu diajari tentang praktek memandikan jenazah. Ya. Mudah kok, mudah. Mau perlu kita praktekkan kapan-kapan. Ya, mudah insyaallah. Dan ibu-ibu mungkin harus lihat gitu. Ya, ibu harus lihat. Nanti ajarkan kepada anak-anaknya. Ya, supaya nanti kalau ada akhwat yang meninggal, biar mereka yang ngurusi. Atau kalau nggak ada, minta tolong ustazah atau siapa yang ada di daerah itu. Dan jika yang memangku menantu laki-laki, boleh, nggak boleh. Dan saat menyolati jenazah, bagi perempuan di depan jenazah atau di dalam kamar. Di depan jenazah. Jadi tempat khusus. Ya, jenazahnya ditaruh rumah, laki-laki keluar dulu. Laki-lakinya keluar dulu, biar nanti yang menyolati jamaah perempuan semuanya. Jika bapak yang meninggal, apakah boleh anak perempuan dan istrinya ikut mandikan? Istrinya aja, ya, istrinya aja yang mandikan, anaknya jangan. Atau kalau misalkan istrinya nggak mampu, ya siapalah laki-laki yang amanah, ya, yang amanah memandikan jenazahnya. Nah, dan ketika berdua saat menyolati jenazah, apakah boleh menggunakan bahasa Jawa atau Indonesia dikarenakan tidak bisa bahasa Arab? Nggak boleh ya menggunakan bahasa Jawa atau Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa, cukup doakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, segitu aja cukup. Yang penting mintakan ampunan, mintakan rahmat Allah SWT. Tapi kalau pakai bahasa Jawa nggak boleh, karena ini ibadah. Ibadah itu ya, apalagi sholat itu ibadah mahdoh, ya ibadah yang murni. Nah dia tidak boleh dirubah-rubah. Ya nggak boleh pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau pas doa di luar sholat ya boleh-boleh saja. Nah, untuk menyolati minimal berapa orang? 1 orang boleh. Apa harus 100 orang? Tadi kan kita sudah jelaskan ya. Yang dimaksud 100 orang itu syafaat, terkait dengan syafaat. Tapi masalah 1 orang boleh nyolati enggak? Ya boleh. 1 orang sudah boleh nyolati. Kalau ketinggalan misalkan, datangnya telat, boleh enggak 1 orang? Boleh. Ya. Tapi afdolnya ditunggu sampai semua orang yang mau menyolati itu datang, ya, kemudian jumlahnya banyak, baru disolati bareng-bareng. Nah, itu afdolnya. Tapi kalau nggak ada orang misalkan meninggal di perjalanan atau lagi di seperti yang kondisi musibah seperti ini, ya, misalkan ada 1 keluarga meninggal semua, tinggal 1 anak dan 1 kampung itu habis nggak ada orang, ya sudah sendiri, ya diurusi sendiri. Nah jadi
Yang dimaksud dengan jumlah 100, 43 sof itu kalau memang jumlahnya 100, maka kemungkinan untuk mendapatkan syafaatnya lebih besar. Kalau enggak 100 ya 40, kalau enggak 40 ya dijadikan 3 barisan. Misalkan kalau ada 3 orang tok gitu misalkan ya, 3, satu mundur. Gitu ya, bukan ke samping. Itu yang bisa kita jawab. Wallahu taala a'lam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.